menurut ulama yang jumhur ulama lah katakan, kalau Ramadan jatuh pertama maksudnya ya hari Kamis itu Lailatul Qadar tanggal 25. Malam Ramadan pertama itu kita ini hari apa ya? Ahad kan nggak salah. Ahad berarti ya tanggal. Saya pernah ditanyai orang, apakah Anda pernah mendapatkan Lailatul Qadar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada acara ngobrol bareng GP Ansor Mejobo yang akan membahas mengenai Lailatul Qadar. Yang kali ini akan disampaikan oleh sahabat sekaligus Ustadz kita dari ranting GP Ansor Mejobo, Ustadz Zumar Rosadi. Aja. Yeah. Bagaimana kabarnya Mas sahabat? Baik-baik aja. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa puasa sampai malam ini hari ini. Mengenai Lailatul Qadar itu yang istimewa dan dicari-cari orang atau ditunggu-tunggu oleh kaum umat Islam khususnya di bulan Ramadan ini. Langsung saja kita tanyakan, apa itu Lailatul Qadar? Ya, ini karena Ansor ingin maju, mau tidak mau, ya kita dipaksa untuk mau memberi jawaban yang kamu semua, sampai semua sudah bisa menjawab. Tapi wong Ansor ini ingin maju, mengepakkan sayap-sayap kesejukan, menemukan benih-benih keindahan, dan mematahkan anak panah kesengsaraan dengan semangat kuat dan terhormat lagi bermanfaat. Maka ya kita harus mau menjawabnya. Mengenai Lailatul Qadar, apa Lailatul Qadar itu? Yakni suatu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan, atau yang sudah terkenal itu malam 1000 bulan. Itu kalau dalam perhitungan 1000 bulan itu 3 tahun lebih 4 bulan. Istimewa. Iya, itu standar umur manusia, atau lebih baik dari usia manusia, lebih baik dari usia zaman. Itu tentang Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar itu? Ya. Mengenai Lailatul Qadar yang istimewa dan lebih baik dari 1000 bulan atau lebih baik dari usia manusia itu. Contohnya kayak usia wajar manusia kan 60 sampai 70 lah Indonesia sekarang ini ya. Berarti kalau mendapatkan Lailatul Qadar itu melebihi usia manusia itu. Melebihi, ya. Bayangkan kalau 1 tahun aja kita sudah melebihi, apalagi setiap tahun. Seperti Abu Hasan Asy'adili, itu semenjak dia balik, dia mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, semoga kita semua, ranting maupun yang lainnya, itu tidak hanya mendapat 1 tahun, tapi setiap tahun. Ya, doakan yang baik ya. Ya. Keistimewaan Lailatul Qadar pertama yaitu ya. Yang lainnya mungkin ada suatu keistimewaan, salah satunya itu ya tadi malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Jadi tidak semua malam lebih baik, tapi dengan adanya Lailatul Qadar itu malam itu menjadi lebih baik dari 1000 bulan. Itu di dalam surat Al-Qadr, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Itu. Ada lagi bahwa keistimewaan tadi, para malaikat dan malaikat Jibril saat itu turun
Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Terus ada lagi bahwa di malam itu menampakkan kedamaian, kesejahteraan. Itu dalam Quran juga, salamun hiya hatta matla'il fajr. Dan selanjutnya bahwa di malam itu juga khususnya yang mendapatkan Lailatul Qadar itu diampuni segala dosanya. Itu sabda Nabi, mangqama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, semoga kita mendapatkan Lailatul Qadar. Tentunya diampuni segala dosa, dilipatkan segala pahala, menjadikan bahagia, dimasukkan surga oleh Allah yang Maha Kuasa. Amin. Mengenai malam Lailatul Qadar itu di apa? Sebuah rahasia atau udah tahu malam itu kapan? Ya, inilah uniknya, asiknya bahwa Allah merahasiakan. Ada kerahasiaan sendiri. Makanya ada pertanyaan, kenapa dirahasiakan Lailatul Qadar? Kok tidak ditentukan aja? Itu seperti halnya hari kematian, terus hari kiamat, terus diterimanya taubat seseorang. Ada lagi terkabulnya doa, ridhonya dalam ketaatan, ridhonya Allah dalam ketaatan. Itu semua dirahasiakan. Kenapa? Kok nggak ditampakkan? Ini adalah barang yang unik, ya, barang unik. Tapi ada manfaat tersendiri, rahasia Allah, yaitu supaya manusia itu bersungguh-sungguh dalam beribadah, khususnya untuk meraih Lailatul Qadar. Makanya semua insan yang berjiwa iman itu ingin mencari Lailatul Qadar dalam beribadah bersungguh-sungguh. Dia selalu bertasbih, selalu mengamalkan ibadah hingga mengkristal bersama tangisan ombak istighfar. Ya. Kata-kata yang cukup sastra. Ya, sedikit-sedikit lah. Ya, tentang Lailatul Qadar ini ada perbedaan ya. Tapi yang menurut ulama, yang jumhur ulama lah katakan, itu di 10 akhir bulan Ramadan. 10 akhir bulan Ramadan, khususnya yang ganjil. Atau yang ada yang mengatakan 21 atau 23. Pada 10 akhir bulan Ramadan. Ada lagi yang mengatakan bahwa jatuhnya Lailatul Qadar itu tanggal 27 Ramadan. Itu dia melihat bahwa Lailatul Qadar itu hurufnya 9. Dan disebut di dalam surat Al-Qadar itu 3. Berarti 9 kali 3, 27. Ini ulama yang menentukan seperti itu, ulama, bukan orang yang biasa. Tentunya kalau ulama, dia itu yang berilmu. Tidak hanya berilmu, tapi dia juga bertakwa. Karena kadang orang berilmu tapi tidak bertakwa, kan ada. Ya, jadi dia, ulama itu orang yang berilmu dan bertakwa. Makanya dalam perbedaan, dia itu tidak menunjukkan perpecahan. Tapi dalam perbedaan, dia itu bisa dalam kebersamaan. Jadi kalau dia membuat istilah itu bersatu dalam kebersamaan. Kalau tidak seperti itu, maka perbedaan dalam kebersamaan itu istilah tentang Lailatul Qadar kapan. Ada lagi yang unik. Uniknya maksudnya gini. Ketika Ramadan jatuh hari Sabtu, katakan seperti itu, hari Sabtu, itu Lailatul Qadar itu jatuh tanggal 23 Ramadan. Kalau hari Senin itu jatuh tanggal
21. Kalau Ramadan jatuh pertama maksudnya ya, hari Kamis itu Lailatul Qadar tanggal 25. Kalau hari Selasa dan Jumat itu 27. Kalau hari Rabu dan Ahad itu Lailatul Qadar 29. Nah, kita melihat aja malam Ramadan pertama itu kita ini hari apa ya? Ahad kan nggak salah. Ahad berarti ya tanggal 29 menurut prediksi ini. Itu berarti Lailatul Qadar itu ya tanggal 29. Menurut ini ya. Yang prediksinya juga yang orang bertakwa juga tapi kita harus bersungguh-sungguh, jangan kita langsung ngambil enaknya 29, kan itu belum tentu, kan ini hanya prediksi, tapi kemungkinan ya bisa juga benar, ya, kan gitu ya. Itulah rahasia, maksudnya dirahasiakan ya, makanya itu dirahasiakan. Amalan-amalan apa yang baik untuk dilaksanakan pada saat untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Ya, di samping kita beribadah dengan sungguh-sungguh, wajib sholat wajib dan ibadah yang lainnya, ada tarawih, ada baca Al-Quran dan lain-lainnya. Bahkan 10 akhir bulan Ramadan itu kadang di masyarakat melakukan sholat tasbih juga, sholat hajat, itu berbondong-bondong ke masjid, ke musola, itu itikaf, itu untuk mencari Lailatul Qadar. Tapi ada ulama yang ingin membantu lah bagaimana supaya mendapatkan Lailatul Qadar. Ada amalan, yakni Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu. Bahkan ada yang mengatakan kalau orang membaca ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, satu hari 100 kali, dia itu menemukan Lailatul Qadar. Saya lupa itu. Habib siapa itu? Ada yang mengatakan seperti itu. Kita membaca ya Hayyu ya Qayyum 100 kali setiap hari, itu kita akan menemukan Lailatul Qadar. Itu salah satu amalan di samping kita bersungguh-sungguh ibadah gitu ya. Selain dalam bersungguh-sungguh dalam beribadah, juga beramalan-amalan sunnah, apakah ada tanda-tanda yang diberikan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar? Mengenai mungkin cuaca atau jiwa manusia itu? Di dalam jiwa itu kalau kita mendapatkan kebaikan itu hati itu terasa senang. Maka kalau Lailatul Qadar tiba mengenai seseorang, jiwa manusia ini itu biasanya suasana tenang. Dia tenang, dia rendah hati, ada kedamaian di dalam jiwanya. Wajahnya tampak bersinar. Pokoknya dia itu menampakkan wajah kebahagiaan. Bahagia yang menurut dia itu tidak hanya bahagia dunia, tapi itu bahagia akhirat. Artinya apa? Bahagia ini adalah bahagia pemberian Allah. Karena bahagia itu kadang tidak bahagia menurut syariat. Kadang orang yang bermabuk itu yang merasa bahagia ada, tapi kan itu melanggar dari syariat. Nah, ini bahagia, kedamaian yang memang dirasakan di hati oleh syariat, oleh agama. Tentunya dirindui oleh Allah. Itu salah satu tanda-tandanya seperti itu. Tanda-tanda itu berarti kan kalau jiwa pribadi lah, ke orang sendiri untuk mengetahui, itu berarti kan diri sendiri yang mengetahui. Kalau secara umum mungkin apakah ada? Secara umum itu suasana langit itu cerah. Secara umum itu cerah. Tadi ada kesejahteraan, kedamaian. Jadi masyarakat mungkin damai lah gitu. Di samping suasana cerah, mungkin
eh, gerimis tapi sejuk mungkin seperti itu. Itu kan ada tanda-tanda umum lah gitu. Umum. Iya. Ya, yang seperti itu. alam berikan kalau hari ini atau malam ini ada Lailatul Qadar. Mungkin apakah tanda-tanda itu bisa dirasakan untuk semua orang, Pak? Atau kembali lagi ke jiwa yang sungguh-sungguh dalam beribadah? Itu yang merasakan ya, menurut saya ya memang dirinya sendiri dia mendapat atau tidak. Saya pernah ditanyai orang, apakah Anda pernah mendapatkan Lailatul Qadar? Saya ya dibilang dapat tapi bingung, dibilang tidak tapi gimana. Kalau menurut tanda-tanda mungkin dapat kan gitu. Tapi saya tidak bisa memastikan bahwa saya dapat kan seperti itu. Nah, jadi saya nggak tahu dapat atau tidak. Tapi kadang hati merasa damai kan bisa ya. Anda pun seperti itu. Jadi ketentuan kejelasannya itu saya sendiri nggak tahu. Kita hanya bisa melihat tanda-tanda gitu aja. Kalau menurut saya seperti itu, kita hanya melihat tanda-tanda bagaimana sih Lailatul Qadar, bahwa kita merasa tenang, bahagia atau apa. Wes itu dianggap aja kita kebaikan lah. Wah, kita mendapat aja. Tapi kan yo yang namanya kita dapatkan, kita tidak sombong tentunya. Tentunya Nggak boleh sombong. Kita, wah saya mendapatkan, tidak seperti itu. Wah, ya seharusnya ya kalau tanda-tanda ya mungkin saya dapat gitu aja. Tapi wallahu alam gitu aja, wallahu alam aja. Pokoknya mudah-mudahan kita mendapatkan gitu aja yang baik kan. Itu menurut saya. Ya, orang lain kan bisa berbeda, boleh aja ya. Perspektifnya sendiri-sendiri sendiri. mengenai tanda-tanda itu. Ya. Saya kira malam ini mengenai Lailatul Qadar kita cukupkan mungkin dari Mas sahabat Ustadz Zumar Rosadi mengenai closing statement bagi acara malam ini. Ya, kalau saya ini berbicara ada salah, mohon maaf ya. Tapi semoga acara ini ada nilai kemanfaatan, manfaat dan maslahat pada masyarakat, hingga menjadikan terhormat, taat pada lautan syariat, tarekat dan kesucian ma'rifat. Sudah itu aja. Dan berdoa kita semua mendapat Lailatul Qadar ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, dari kami mengenai acara malam ini mengenai tema Lailatul Qadar kami cukupkan. Wallahu muwaffiq ila ahwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.